Safdah TV. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih mubarakan alaih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahabatihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Fa ikhwani fid din wa akhwati fillah, kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah, semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa mencurahkan rahmatnya kepada kita sekalian. Kita akan masuk insyaallah bab yang ke-50, satu bab yang membahas tentang hukum nama yang diperhambakan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Nama yang diperhambakan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Jemaah sekalian, bab ini membahas tentang salah satu bentuk syirik, yaitu orang tua yang memberi nama anak yang mengandung penghambaan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Seperti orang-orang Syiah, mereka menamakan anak mereka dengan Abdul Husain. Hambanya Al-Husain. Al-Husain adalah cucu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, putra dari Ali bin Abi Thalib, Al-Husain bin Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhuma. Karena mereka gulu berlebih-lebihan terhadap Al-Husain, mereka telah sampai pada tingkat menyembah Al-Husain, mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan Al-Husain. Mereka berdoa kepada beliau, mereka berusaha mendekatkan diri kepada beliau dengan amalan-amalan, bahkan mereka meyakini beliau maha mampu mengabulkan doa mereka, maha tahu perkara gaib. Ini tidak diragukan lagi adalah bentuk-bentuk syirik besar yang Al-Husain sendiri tentu tidak menyetujui perbuatan yang mereka lakukan. Hanya mereka klaim saja seakan-akan itu ajaran Al-Husain. Bagaimana mungkin cucu Nabi Muhammad SAW mengajarkan kesyirikan dan meridhoi kesyirikan? Dan ini bisa jadi syirik besar, bisa jadi syirik kecil. Syirik besar kalau mereka meyakini bahwa makhluk yang nama anak mereka diperhambakan kepadanya adalah sesembahan mereka, atau makhluk yang memiliki sifat-sifat Allah seperti keyakinan Syiah terhadap Al-Husain, maka tidak diragukan lagi ini adalah syirik besar. Sama dengan orang-orang Nasrani menamakan anak mereka dengan Abdul Masih, maka ini adalah syirik besar. Karena Al-Masih Isa alaihi salam bagi mereka adalah sesembahan mereka. Adapun jika tidak diyakini sebagai sesembahan mereka atau sebagai makhluk yang memiliki sifat-sifat Allah, atau tidak mereka samakan makhluk itu dengan Allah, maka itu adalah syirik kecil. Seperti menamakan anak dengan Abdul Ka'bah, hambanya Ka'bah. Tapi mereka tidak bermaksud menyamakan Ka'bah dengan Allah. Mereka hanya ingin memuliakan Ka'bah sebagai rumah Allah. Maka ini adalah syirik kecil, syirik dalam lafaz yang tidak mereka maksudkan dengan hati mereka untuk menyamakan makhluk itu dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi bab ini membahas tentang salah satu bentuk kesyirikan, yaitu dalam penamaan anak.
atau penamaan terhadap sesuatu yang mengandung penghambaan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Syekh menyebutkan babu qaulillahi ta'ala, bab tentang firman Allah Subhanahu wa taala, falamma atahuma salihah, maka tatkala Allah menganugerahkan kepada keduanya anak yang sempurna, yaitu sempurna wujudnya sebagai manusia. Ja'ala lahu syuraka'a fima atahuma, maka mereka berdua di sini maksudnya kedua orang tua, ayah dan ibu, menjadikan bagi Allah sekutu-sekutu dalam anugerah yang Allah berikan kepada keduanya, yaitu anugerah anak. Mereka persekutukan Allah dalam anugerah anak. Maksud ayat ini mereka menamakan anak mereka dengan penamaan yang mengandung penghambaan kepada selain Allah. Fata'alallahu amma yusyrikun. Fata'alallahu amma yusyrikun. Maka maha tinggi Allah dari apa yang mereka persekutukan. Surat Al-A'raf ayat 190. Kemudian Syekh menjelaskan ucapan-ucapan ulama tentang makna yang terkandung di dalam ayat ini. Qala Ibnu Hazm, berkata Al-Imam Ibnu Hazm rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'ah, ittafaqu ala tahrimi kulli ismin mu'abbadin li ghairillahi. Para ulama sepakat, tidak ada perbedaan pendapat atas haramnya setiap nama yang mengandung penghambaan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Ka'abdi Amr, contoh menamakan anak dengan hambanya Amr, padahal Amr bukan nama Allah. Wa Abdil Ka'bah, dan hambanya Ka'bah. Wa ma asbaha dzalik, dan yang semisal dengan itu. Hasya Abdul Muttalib, kecuali Abdul Muttalib. Di sini ulama beda pendapat. Jadi jemaah sekalian, ayat ini surat Al-A'raf 190 berbicara tentang salah satu bentuk kesyirikan dalam nikmat Allah kepada orang tua, yaitu nikmat anak. Ketika orang tua itu memberikan nama anak tersebut yang mengandung penghambaan kepada selain Allah. Dan ulama telah sepakat bahwa perbuatan itu hukumnya haram. Tidak ada perbedaan pendapat ulama. Kenapa haram? Karena itu mengandung syirik. Bisa jadi syirik besar, bisa jadi syirik kecil, sebagaimana telah kita jelaskan tadi. Jadi di sini ulama tidak lagi beda pendapat, semuanya sepakat perbuatan itu diharamkan di dalam syariat. Tidak ada satupun ulama yang membenarkan. Namun ada satu nama yang ulama beda pendapat, yaitu Abdul Muttalib. Boleh atau tidak? Karena Al-Muttalib itu bukan nama Allah. Sebagian ulama membolehkan, sebagian lagi tidak membolehkan. Kalau yang tidak membolehkan, maka alasannya jelas. Karena Al-Muttalib bukan nama Allah. Sehingga kita mengatakan dia adalah hambanya Al-Muttalib, itu mengandung syirik. Penghambaan kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ulama yang membolehkan itu karena ada hadis. Nabi SAW pernah mengatakan, Ana ibnu Abdul Muttalib, aku adalah putranya Abdul Muttalib. Beliau sebut putra kakeknya, karena kakeknya ketika itu adalah orang besar, orang yang sangat disegani oleh bangsa Arab.
Jadi berdasarkan hadis ini, sebagian ulama membolehkan penamaan Abdul Muttalib. Namun ini pendapat yang lemah, karena Al-Muttalib itu bukan nama Allah Subhanahu wa taala, dan juga karena Nabi sallallahu alaihi wasallam hanya mengabarkan sebuah kenyataan. Beliau adalah cucunya Abdul Muttalib. Bukan beliau membenarkan nama Abdul Muttalib. Dan juga karena hakikat nama Abdul Muttalib itu bukan dimaksudkan penamaan kepada Abdul Muttalib, tapi hanyalah julukan saja. Karena Al-Muttalib itu paman daripada kakek Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nama aslinya kan Syaibah ya. Ketika dia dibawa oleh pamannya masih kecil untuk perjalanan dagang atau dibawa dari Madinah ke Makkah, karena perjalanan jauh di musim panas, kulitnya berubah sampai menjadi hitam. Nah, orang-orang yang tidak mengenal beliau ketika itu mengatakan dia adalah budaknya Al-Muttalib. Jadi maksud hamba di sini yang mereka maksudkan adalah budak, bukan hamba yang beribadah. Sehingga mereka panggil dia Abdul Muttalib, padahal dia bukan budak. Dia adalah orang merdeka. Jadi ini 3 alasan yang menunjukkan bahwa nama Abdul Muttalib tidak boleh kita gunakan sebagai nama atau kita namakan kepada anak kita. Alasan yang pertama, karena Al-Muttalib bukan nama Allah. Alasan yang kedua, Nabi SAW mengatakan, saya adalah anaknya Abdul Muttalib, hanyalah mengabarkan kenyataan, memberi berita, bukan membenarkan nama itu. Kemudian alasan yang ketiga, mereka namakan beliau Abdul Muttalib, maksudnya bukan dia menghamba atau menjadi penyembah Abdul Muttalib, menyembah Al-Muttalib, tapi mereka memaksudkan dia sebagai budaknya Al-Muttalib. Jadi walaupun ada khilaf ulama di sini, pendapat yang kuat bahwa Abdul Muttalib pun tidak boleh dijadikan sebagai nama. Walaupun ulama masih beda pendapat, dan selain Abdul Muttalib, ulama sepakat tidak ada perbedaan pendapat, haram hukumnya menamakan anak-anak kita dengan penamaan yang mengandung penghambaan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Contoh lain, Abdun Nabi, hambanya Nabi. Dan semua nama yang bukan nama Allah. Maka hati-hati, walaupun kita bermaksud memperhambakan anak kita itu kepada Allah dalam namanya, tapi ternyata itu bukan nama Allah, maka hukumnya adalah syirik. Karena itu bukan nama Allah Subhanahu wa taala. Jadi harus kita pastikan dulu itu nama Allah atau bukan. Contoh jemaah sekalian, mereka sebut sebagai salah satu nama Allah, tapi sebenarnya tidak ada dalil yang sahih. Dan ini juga tercetak di Mushaf Al-Quran, cetakan Indonesia biasanya, di halaman awal dan halaman akhir. Itu kan ada Asmaul Husna ya. Nah, di antara yang disebutkan di situ adalah Al-Muntaqim. Al-Muntaqim, yang maha membalas. Nah, ini bukan nama Allah, karena nggak ada dalil sahih yang menunjukkan itu nama Allah. Kalau itu sifat Allah betul. Falamma asafuna intaqamna minhum. Jadi intiqam, Allah muntaqim, Allah memberikan pembalasan dengan azabnya, itu adalah salah satu dari sifat Allah, bukan nama Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau ada orang menamakan anaknya Abdul Muntaqim, hamba Allah yang maha membalas, maka ini tidak boleh, karena Al-Muntaqim bukan nama Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita harus pastikan dulu bahwa itu adalah nama Allah Subhanahu wa taala berdasarkan dalil yang sahih. Keterangan berikutnya, sebuah asar
Wa an Ibni Abbasin radhiyallahu anhuma fil ayah. Dari sahabat yang mulia Abdullah bin Abbas, semoga Allah meridhoi beliau dan ayahnya, tentang ayat ini. Jemaah sekalian, athar ini adalah athar yang dhaif, athar yang lemah. Tapi kita bacakan agar kita paham. Namun kita harus pahami dulu, ini adalah sebuah riwayat yang lemah. Qala, beliau mengatakan, lamma taghasyaha Adam hamalat. Ketika Nabi Adam alaihissalam menggauli istrinya Hawa, beliau pun hamil. Fa'atahuma iblis, maka iblis pun mendatangi keduanya. Ya, antum yang punya buku bisa kasih keterangan, ini kisah yang dhaif, tidak sahih. Nanti kita akan jelaskan. Faqala, lalu iblis berkata kepada keduanya, kepada Adam dan Hawa, inni sahibukum alladhi akhrajtukuma minal jannah. Akulah orang yang menyebabkan kalian keluar dari surga. La tuti'unnani aw la aj'alanna lahu qarna ayil. Kalian berdua harus taat kepadaku, atau aku akan jadikan anak di dalam kandungan istrimu memiliki dua tanduk seperti rusa. Fayakhruju min batniki fayashukkuhu wala af'alanna. Lalu kemudian ketika anak itu keluar dari perutmu, dia akan merobek perutmu karena punya tanduk. Sungguh aku akan melakukannya, dan sungguh aku akan melakukannya. Yukhawifuhuma, iblis menakut-nakuti keduanya. Samyahu Abdul Harith, maka iblis berkata, namakanlah anak itu sebagai Abdul Harith. Katanya Al-Harith adalah nama iblis. Tapi ini tidak sahih, sebagaimana akan kita sebutkan nanti. Fa'abaya an yuti'ahu fakharaja maitan. Namun Adam dan Hawa tidak mau menaati iblis, maka akhirnya anak yang keluar dalam keadaan sudah mati. Thumma hamalat, kemudian Hawa hamil lagi. Fa'atahuma aidan faqala mithla qawlihi. Maka iblis mendatangi lagi keduanya dan berkata seperti yang dia katakan sebelumnya. Fa'abaya ayyuti'ahu, namun keduanya pun enggan untuk menaati iblis. Fakharaja mayyitan, maka anak itu pun keluar dalam keadaan sudah mati. Thumma hamalat, kemudian Hawa hamil yang ketiga kali. Fa'atahuma fadzakara lahuma, iblis pun mendatangi lagi keduanya dan mengatakan yang sama. Fa'adrakahuma hubbul walad, lalu mereka berdua telah dikuasai oleh kecintaan kepada anak. Fasammayahu Abdul Harith, maka mereka pun menamakan anaknya Abdul Harith, menuruti keinginan iblis karena cinta kepada anak yang akan lahir. Fadzalika qauluhu ta'ala, maka itulah firman Allah Subhanahu wa ta'ala, ja'ala lahu syuraka fima atahuma, mereka menjadikan bagi Allah sekutu-sekutu dalam anugerah anak yang Allah berikan kepada keduanya. Rawah Ibnu Abi Hatim, diriwayatkan oleh Imam Ibnu Abi Hatim. Jemaah sekalian, ini adalah riwayat yang tidak sahih karena beberapa alasan. Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah sampai menyebutkan 7 alasan, 7 argumentasi yang menunjukkan ini riwayat tidak sahih. Alasan yang pertama, kisah seperti ini tidak mungkin dikatakan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma karena ini mengandung kisah yang terjadi di masa lalu yang tidak mungkin kita bisa mengetahuinya kecuali melalui wahyu, melalui hadis
Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak cukup hanya dengan ungkapan seorang sahabat. Harus hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena ini kisah yang nggak mungkin diriwayatkan dengan sanad dalam waktu yang cukup lama, apalagi di zaman itu belum ada orang yang memperhatikan kesohihan sanad. Jadi hanya mungkin diriwayatkan melalui jalan wahyu kepada para nabi dan rasul. Oleh karena itu Ibnu Hazm mengatakan innaha riwayatun khurafah makdzubah maudu'ah. Ini adalah riwayat khurafat yang dusta, yang palsu. Baik, ini yang pertama. Dari segi sanadnya, dia tidak ada hadis sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Alasan yang kedua, bahwa dalam kisah ini mengandung syirik. Dalam kisah ini mengandung syirik. Kalau seandainya Allah Subhanahu wa taala atau Nabi sallallahu alaihi wasallam mengabarkan kepada kita Nabi Adam pernah melakukan syirik, tentunya Allah dan Rasulnya juga akan mengabarkan kepada kita bahwa beliau sudah bertobat. Sebagaimana Allah mengabarkan dalam Al-Quran, Nabi Adam telah bertobat dari kesalahan beliau memakan buah dari pohon yang terlarang yang menyebabkan beliau Allah hukum keluar dari surga. Itu Allah sebutkan, Nabi Adam bertobat. Fatalaqqa Adamu min rabbih kalimatin fataba alaihi. Nabi Adam menerima kalimat-kalimat permohonan ampun dari Allah. Jadi dengan itu beliau baca, maka Allah mengampuni dosanya. Tapi kita nggak dapati dalam Al-Quran, begitu pula dalam hadis Nabi Adam bertobat dari dosa ini. Padahal ini dosa lebih besar. Percaya kepada iblis, mampu merubah anak itu. Ini dosa syirik. Ini sudah satu syirik. Syirik yang kedua, menamakan anak yang menghamba kepada iblis. Jadi nggak mungkin kalau Allah tidak menyebutkan Nabi Adam alaihissalam bertobat dari hal tersebut. Sehingga kisah itu memang betul-betul tidak ada. Kemudian alasan yang ketiga, Syekh juga mengatakan annal anbiya maksumuna minasyirki bittifaqil ulama. Para nabi itu maksum dari syirik berdasarkan kesepakatan ulama. Jadi ulama sepakat tidak mungkin para nabi dan rasul terjerumus dalam dosa syirik, nggak mungkin. Baik sebelum maupun setelah diangkat menjadi nabi dan rasul. Itu disepakati ulama, tidak ada perbedaan pendapat. Makanya juga termasuk kesalahan orang yang mengatakan Nabi Ibrahim mencari Tuhan. Itu syirik. Baru mau mencari Tuhan, itu syirik. Kemudian beliau menuhankan bintang, lalu menuhankan bulan, lalu menuhankan matahari. Berarti syirik. Berarti beliau berbuat syirik. Ini salah kaprah ya, salah paham. Nabi Ibrahim alaihissalam ketika itu bukan sedang mencari Tuhan, tapi sedang mendebat orang-orang yang menuhankan bintang, bulan, dan matahari. Jadi beliau mau mengajak mereka berpikir, kalau itu betul-betul Tuhan, dia tidak akan mungkin hilang. Bukan beliau menuhankannya. Karena itu disepakati ulama, tidak ada perbedaan pendapat. Para nabi dan rasul tidak terjerumus dalam dosa syirik. Kemudian alasan yang keempat, di dalam hadis tentang syafaat, hadis yang panjang ya, kisah syafaat kelak di hari kiamat. Orang-orang pertama manusia mendatangi Nabi Adam alaihissalam. Maka Nabi Adam tidak mau memberi syafaat karena beliau ingat dosanya. Kemudian mereka mendatangi Nabi Nuh, kemudian Nabi Ibrahim, dan seterusnya. Sampai akhirnya Nabi Muhammad SAW yang memberi syafaat. Nah, masing-masing Nabi itu, kecuali Nabi Isa AS, menyebutkan alasannya kenapa dia nggak mau memberi syafaat. Karena mengingat kesalahan mereka. Dan Nabi Adam
Kesalahan yang beliau ingat, yang beliau jadikan alasan adalah karena memakan buah dari pohon yang terlarang. Kalau seandainya beliau pernah berbuat syirik, yaitu percaya kepada iblis, ya, 2 syirik tadi ya. Percaya iblis bisa merubah anak itu bertanduk. Ini syirik. Nggak ada yang bisa melakukan itu kecuali Allah. Yang kedua, menamakan anak itu Abdul Harith karena Al Harith anak iblis. Ini 2 syirik. Kalau seandainya Nabi Adam pernah melakukan itu, tentunya itu yang akan beliau jadikan alasan. Karena itu lebih besar dosanya daripada memakan buah yang terlarang. Ini alasan yang keempat. Kemudian alasan yang kelima, dalam lafaz kisah itu juga ada sesuatu yang lucu, aneh. Iblis berkata kepada Adam, akulah yang menyebabkan kalian keluar dari surga. Jadi dia datang mau menipu, lalu dia mengatakan, dulu saya menipu kalian. Ini kan nggak mungkin ya. Jadi dia datang mau menipu Adam untuk kedua kali. Tapi dia mengaku, dulu saya yang menipu kalian. Sehingga kalian keluar dari surga. Ini nggak masuk akal. Ya, iblis juga nggak bodoh-bodoh banget ya. Ini tidak mungkin dia katakan seperti itu, karena kalau dia berkata seperti itu, tentu Adam dan Hawa yang nggak akan tertipu lagi. Dia sudah mengaku dialah yang menipu mereka. Kemudian alasan yang keenam kata Syekh, dalam lafaz ini iblis mengatakan, saya bisa merubah anak itu sehingga dia memiliki 2 tanduk seperti rusa. Maka ini juga tidak mungkin dibenarkan oleh Adam dan Hawa, karena ini syirik dalam rububiyah. Tidak mungkin siapapun yang bisa merubah makhluk Allah Subhanahu wa taala. Termasuk para penyihir. Mereka tidak akan bisa merubah sesuatu dari hakikatnya. Ya, ini sudah pernah kita bahas di bab tentang sihir. Ini juga disepakati ulama, tidak ada perbedaan pendapat. Tukang sihir itu tidak bisa merubah hakikat. Jadi satu nggak mungkin bisa mereka gandakan jadi 2. Atau manusia tidak mungkin dikutuk jadi kodok, misalkan. Ini mustahil, nggak mungkin. Karena merubah ini hanya Allah yang maha mampu. Mencipta atau merubah ciptaan Allah dari satu makhluk menjadi makhluk yang lain, itu hanya Allah Subhanahu wa taala yang maha mampu melakukannya. Dan Allah pernah melakukannya, seperti Allah merubah manusia menjadi jadi kera dan babi, ya. Yaitu orang-orang Yahudi dan Nasrani. Allah pernah merubah mereka menjadi kera dan babi. Itu enggak mungkin selain Allah yang bisa melakukannya. Dan tidak mungkin pula Adam dan Hawa mempercayai iblis bisa melakukan itu. Karena itu adalah termasuk syirik besar. Kemudian jemaah sekalian, alasan yang yang ketujuh. Di akhir ayat ini Allah mengatakan, fata'alallahu amma yusyrikun. Maka maha tinggi Allah dari apa yang mereka persekutukan. Disebut yusyrikun, mereka dalam jumlah banyak. Bukan yusyrikani, mereka berdua. Sehingga makna ayat ini ditujukan atau berbicara tentang semua orang tua yang berbuat syirik dalam nikmat anak yang Allah berikan. Seandainya ayat ini yang dimaksud adalah Adam, tentu amma yusyrikani jadinya. Bukan yusyrikun, tapi yusyrikani. Mereka berdua berbuat syirik. Tapi akhir ayat adalah yusyrikun. Mereka semua, banyak orang berbuat syirik. Jadi mencakup semua orang tua yang mempersekutukan Allah dalam penamaan anak. Inilah jemaah sekalian 7 alasan yang menguatkan bahwa kisah ini tidak sahih. Ditambah 1 alasan lagi yang ke-8 jemaah sekalian. Juga tidak ada dalil yang menunjukkan Al-Harith itu nama iblis. Tidak ada dalil yang menunjukkan Al-Harith itu nama iblis. Bahkan sebaliknya,
ada dalil yang menunjukkan kita dianjurkan memberi nama anak kita dengan Harith. Kalau Abdul Harith ya nggak boleh karena Al Harith bukan nama Allah. Tapi ada hadis menunjukkan kita boleh menamakan anak kita dengan Harith. Seandainya itu nama iblis, tentu nggak boleh dalam syariat. Namun ada hadis diriwayatkan oleh An-Nasa'i dan yang lainnya dari Abu Wahab Al-Jushami radhiyallahu anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ahabbul asma ilallah Abdullah wa Abdurrahman." Nama yang paling Allah cintai adalah Abdullah dan Abdurrahman. Wa asdaquha Harithun wa Hammam. Dan nama yang paling benar, yang paling baik artinya adalah Harith dan Hammam. Wa akbahuha, dan nama yang paling buruk adalah Harbun dan Murrah. Jamaah sekalian, perhatikanlah hadis ini, di sini ada 6 nama. 2 yang pertama yang paling Allah cintai, yaitu Abdullah dan Abdurrahman. Kenapa jamaah sekalian? Karena nama ini mengandung penghambaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan inilah tingkatan nama yang paling Allah cintai. Abdullah dan Abdurrahman, tingkatan yang pertama. Tingkatan yang kedua, yang mengandung penghambaan kepada selain nama Allah dan nama Ar-Rahman, seperti Abdul Rahim, Abdul Ghafur, Abdul Razzaq, Abdul Muhsin, Abdul Somad, dan seterusnya. Ini tingkatan yang kedua. Tingkatan yang ketiga, nama para nabi dan rasul alaihi wassalatu wassalam. Tingkatan yang keempat, nama-nama orang soleh yang disebutkan dalam Al-Quran dan hadis, atau nama-nama yang mengandung makna baik yang disebutkan dalam Al-Quran dan hadis, seperti Harith dan Hammam. Begitu pula seluruh nama sahabat. Tingkatan yang berikutnya, yang paling akhir, yang tingkatan keberapa sekarang? Yang kelima ya. Tingkatan yang kelima, nama yang dibolehkan yang paling akhir adalah satu lafaz yang tidak dianjurkan oleh syariat tapi tidak mengandung maksiat. Itu boleh tapi tidak dianjurkan. Ya contohnya nama-nama orang di negeri kita. Ya katakanlah Bambang. Ya. Ini nggak dianjurkan tapi juga nggak dilarang. Boleh-boleh saja tapi tidak dianjurkan. Ya. Jadi itu tingkatan penamaan. Kalau mau pelajari masalah penamaan ini, Syekh Bakar bin Abdullah Abu Zaid rahimahullah, beliau menulis buku khusus yang berjudul Tasmiyatul Maulud, penamaan anak. Jadi satu buku kecil berbicara tentang hukum-hukum penamaan anak. Jadi yang paling Allah cintai adalah Abdullah dan Abdurrahman. Kemudian hadis ini menerangkan, kita kembali kepada hadis tadi, nama yang paling benar kata Nabi sallallahu alaihi wasallam Harithun dan Hammam. Jadi di sini disebutkan 2 nama yang Nabi sallallahu alaihi wasallam anjurkan. Harith berarti itu bukan nama iblis karena dianjurkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada dalil sahih yang menunjukkan iblis punya nama Harith. Ha, alif, ro, tha. Harith. Artinya apa? Artinya adalah al-kasib, orang yang senang bekerja. Dan Hammam dengan ha ya, jangan dengan ha. Kalau dengan ha jadi toilet. Tapi dengan ha, Hammam. Artinya orang yang punya banyak cita-cita atau yang memiliki cita-cita yang tinggi. Hammam dengan huruf ha, mim ditasydid, kemudian alif, kemudian mim lagi. Ya, kalau salah baca sedikit, hammam itu jadi toilet. Kemudian disebutkan di sini 2 nama yang paling buruk. Yang pertama harbun, artinya perang. Kemudian murrah, artinya pahit. Nah juga murrah, artinya pahit.
Ya, katanya juga itu kunyahnya iblis, Abu Murrah. Ya, hati-hati ya, jangan salah buat kunyah. Rohnya di tasjid, Murrah. Ya. Nah, dari sini kita bisa pahami semua nama yang mengandung makna buruk itu dilarang oleh syariat. Semua nama yang mengandung makna buruk dilarang oleh syariat. Jadi juga nggak pantas kita beri nama restoran rawon setan, ya, itu nggak pantas. Baik, jadi jemaah sekalian, paling tidak ini 8 alasan yang menunjukkan bahwa kisah Adam dan Hawa tentang penamaan anak mereka sebagai Abdul Harith itu tidak sahih. Itu tidak sahih. Kita lanjutkan sedikit lagi. Walahu bisanadin sahih an Qatadah qala, juga diriwayatkan oleh Imam Ibnu Abi Hatim dengan sanad yang sahih dari Qatadah. Beliau mengatakan, qala syuraka'a fi ta'atihi wa lam yakun fi ibadatihi. Maksud ayat ini, jadi kita kembali kepada ayat yang pertama, surat Al-A'raf 190. Mereka berbuat syirik dalam menaati iblis, bukan menyembah iblis. Jadi maksud beliau, ini adalah syirik kecil kalau mereka menamakan anak itu Abdul Harith untuk menaati iblis, tapi mereka tidak meyakini anak itu sebagai hambanya Harith. Ini makna ucapan beliau. Seperti yang kita jelaskan di awal, penamaan anak yang mengandung penghambaan kepada selain Allah, ini bisa jadi syirik besar, bisa jadi syirik kecil, tergantung keyakinan orang yang melakukannya. Walahu bisanadin sahih an Mujahid fi qawlihi la in atayna salihah. Dan juga diriwayatkan oleh Imam Ibnu Abi Hatim dengan sanad yang sahih dari Mujahid tentang firman Allah, apabila kami menganugerahkan kepada keduanya anak yang baik atau anak yang sempurna penciptaannya. Qala, maka kata Imam Mujahid, ashfaqa alla yakuna insanan. Mereka berdua, yaitu kedua orang tua itu, khawatir anak itu tidak akan menjadi manusia. Nah, jemaah sekalian, kekhawatiran seperti ini, kalau yang mereka khawatirkan yang bisa merubah anak itu adalah iblis, maka ini adalah kekhawatiran yang syirik. Karena iblis sama sekali tidak bisa melakukannya. Tapi kalau mereka yakin Allah yang bisa melakukannya, maka itu betul lah, memang hanya Allah yang bisa melakukannya, tapi itu mengandung prasangka buruk kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, intinya mereka salah dengan perbuatan mereka tersebut. Wa dzakara ma'nahu 'anil Hasan wa Sa'idin wa ghairihima, dan juga disebutkan yang semakna dengan ini dari Al-Hasan, yaitu Al-Hasan Al-Basri, kemudian Sa'id, yaitu Sa'id bin Jubair atau Sa'id bin Al-Musayyib, dan selain keduanya. Jadi intinya para ulama menjelaskan makna ayat ini adalah tentang orang yang mempersekutukan Allah di dalam anugerah anak yang Allah berikan, yaitu memperhambakan anak itu dalam namanya kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Walhamdulillah, ini yang bisa kita bahas, semoga bermanfaat. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufik. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.